Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan program Hikmat Allah tentang komunikasi dalam keluarga. Episode yang lalu membahas tentang berbagai persiapan untuk berkomunikasi. Kita lanjutkan sekarang bagaimana mengawali komunikasi dengan baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Pada umumnya berkomunikasi diawali dengan saling melihat. Maka kita akan membahasnya dulu. Saling melihat. Mata sangatlah penting untuk berkomunikasi non-verbal dan sangat mendukung untuk komunikasi verbal. Tuhan Yesus berkata tentang mata sebagai berikut. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Pantun kuno berkata, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Daya efektif penyerapan informasi oleh panca indera kita telah disurvei. Dan hasilnya mengejutkan, paling tertinggi adalah lewat penglihatan. Lewat penglihatan bisa menyerap informasi 85%. Lewat pendengaran hanya 10%. Lewat peraba lebih kecil lagi 2%, dan lewat perasa 1,5%, lewat penciuman 1,5%. Demikian hasil survei dari Peter J. Wexroth. Ini terbukti juga dalam pengalaman kita sehari-hari. Kalau kita bertemu teman lama, kita lebih mengenal wajahnya daripada namanya, bukan? Betapa pentingnya guru mengajar dengan alat peraga atau audiovisual. Satu kerugian jikalau seorang pembicara melihat terus ke buku catatan atau atap rumah dan tidak memperhatikan pendengarnya. Pendengar pada waktu salaman akan tersinggung apabila diajak berbicara tetapi matanya melihat orang yang lain dan bukan dia. Seorang istri juga akan jengkel kalau suami yang diajak berbicara matanya tertuju pada layar televisi. Suatu ketika anak saya waktu itu masih kecil, sementara saya sedang asik membaca buku, ia diam-diam merangkak dari bawah dan memukul buku saya sampai buku saya itu terlempar. Saya menyesal. Rupanya walau hanya beberapa menit, dia ingin agar ayahnya melihat kalau ia ingin menunjukkan sesuatu. Dr. Ross Campbell menyebutnya dengan istilah perhatian yang terfokus. Perhatian yang tidak terbagi dan mendengarkan dengan mata. Ya, sangat menarik, mendengarkan dengan mata. Seorang pakar pernikahan pernah memberi nasihat kepada suami istri yang sedang tegang dan berdiam diri karena konflik. Satu resep yang mujarab, dia menganjurkan untuk berbagai komunikasi adalah suami istri duduk di kursi berhadapan, walaupun berdiam diri, tetapi adu lutut dan berpegangan tangan. Lalu suami istri dipersilakan untuk saling melihat selama 15 menit. Dan apa yang terjadi? Pastilah mereka tertawa. Humor adalah icebreaker untuk komunikasi. Sering kita terlalu serius atau tegang sehingga menghambat komunikasi. Untuk saling memperhatikan, kesibukan bukanlah suatu dalih. Karena it is not a matter of how much time, it is a matter of how well. Bukan berapa sering dan betapa lamanya, melainkan betapa baiknya kita saling memperhatikan. Sampai di sini episode ini, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.